السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا ربي. واغفر لنا ما مضى كلهم من رسول الله الملتمس ولم يدانح في علمي والكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لم يحتلم قططها مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمن يا ربي مصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند الحلول الحديث العاممي يا ربي مصطفى واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا زد لنا علما لنا وزد لنا تقوانا يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه فضل حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ المحل في كتاب نصر العباد سيدنا وفي نمر عزيز بركاتنا وصله والقرآن ورعلمه ونفحاته في الدين الآخر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعل العلم أربع صفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمسائر الحكمية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا وشافعنا ومولانا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله العالى جل وعلا. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah jamaah Masjid Baitul Salam rahimakumullah sa'adakumullah. Pagi yang bahagia ini Allah Ta'ala memberikan kita nikmat sihat wal afiyah. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita, duduk dalam satu majlis ini dinilai oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Salawat salam hak Allah tercurah selalu kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, warga sahabat tabi'in, juga kita mudah-mudahan selaku umatnya yang begitu mendambakan syafaatul uzma, pertolongan yang besar yaumil mahsyar kelak. Bukan cuma di dunia kita menyatakan ingin mencinta tapi dicintai, bukan cuma mengaku tapi diakui oleh baginda kelak yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di bab yang keempat masih. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum qala radhiyallahu anhum. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi dharain amin. Wal maqalatul 'ashiratu. Maqalah yang ke-10 an Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhahu annahu qala. Tentang Ali, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhahu annahu qala. Semoga Allah ridha atasnya daripada Ali bin Abi Thalib dan Allah memuliakan daripada kedudukan Ali bin Abi Thalib. Annahu, sesungguhnya telah berkata qala sapa Ali bin Abi Thalib, man istaqa ilal jannati sari'un ilal khairati. Manis tako sopone wong rindu. Siapa orang yang rindu, siapa orang yang rindu sekali ilal jannati, menuju ke surganya Allah, pasti sari'un ilal khairati, dia segera menuju jalan kebaikan. Ini menurut pandangan Ali bin Abi Thalib. Siapa orang yang rindu sekali kepada surganya Allah Ta'ala, pasti orang tersebut sari'un ilal khairati, fokus dan cepat menuju jalan kebaikan. Ini kita kan pengen rindu, pengen banget masuk surga. Kalau dibilang rindu, makanya emang rindu banget masuk surga. Ditanya pengen masuk surga, jangan kita apa yang ibadah, orang yang lumur maksiat pun pasti pengen masuk surga. Ditanya kenapa pengen masuk surga, habis enak sih. Emang udah pernah? Ya katanya. Kalau bisa katanya, kita bukan katanya, tapi karena iman. Surga itu diliputi dengan kenikmatan yang luar biasa, kekal abadi, abadan abidin, selama-lamanya, enggak berkurang. Jangan dibandingin atau dihayalin bagaimana tentang kenikmatan yang kita rasain di dunia. Enak makan, di surga juga makan, sama kali makanan di dunia sama surga. Jauh, enggak ada. Wala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Yang namanya dalam bertauhid ini meyakini sifat daripada tentang masalah tauhid, keyakinan perkara yang gaib, apalagi bahasa surga ini cuman gambaran-gambaran di Al-Quran dikatakan oleh Allah Ta'ala. Perjalanan daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarin tuh gambar surga. Di sorga kagak ada buah yang berduri. Di sorga enggak ada buah yang berbiji yang bikin pahit. Semuanya nikmat, enak.
Belum minta udah datang, baru kretek di hati udah datang. Perempuan, bidadari, kagak ada yang jelek, bagus semuanya. Enggak ada yang tua, enggak ada yang tua, muda semuanya. Makanya ada candaan, pernah Nabi ditanya oleh seorang wanita, nenek-nenek, ya Rasul, kira-kira model saya masuk surga enggak? Begitu kata Nabi, ya deh, nenek-nenek mah anti masuk surga. Tuh nenek-nenek nggak dengar bahasa begitu, ini bahasa saya. Nabi cuma bilang nenek-nenek di surga, nggak ada nenek-nenek dalam surga. Tuh nenek-nenek kecewa, bukan sakit hati, kecewa. Ini ibadah segini banyaknya, udah beriman sama Allah, juga beriman kepada Rasulullah. Ibadah apa yang Allah perintahkan dari Rasulnya dikerjain, dilakonin. Apa yang dilarang ditinggalin segala-gala. Begitu nanya kata kagak masuk surga nenek-nenek. Ternyata salah tangga. Wa ja'alnahunna abqara 'urban atsraba. Dalam surah Al-Waqiah kan begitu, dijadiin semuanya sebaya umurnya, muda. Di antara kita semuanya pasti yang udah di atas 30 tuh masih muda semua dulu, ngalamin masa muda. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, kata ulama ya, ada sebagian ulama, Ibnu Taimiyah juga mengatakan yang dikatakan muda ini masih 40 tahun ke bawah masih muda. Bahkan ada yang mengatakan lagi ulama, Imam Nawawi 45 masih dikatakan pemuda. Makanya sekarang umur berapa? 43, masih anak muda. Ya saya mau udah tua, udah 42, masih muda. Saya 45, masih anak muda. Kenapa sebabnya? Karena sedang masa gagah-gagahnya umur segitu. Kalau bahasa orang saya bilang ini umur 40 begitu, itu mulai lagi tuh balik yang kedua. Ya, kalau orang Sunda bilang mah beger. Ya, lagi sedang-sedang ganjen balik lagi tuh. Yang tadi udah mulai kumal, udah mulai kusut, ya enggak, rambut udah mulai banyak putih, dipilok lagi. Yang tadi enggak pernah pakai minyak wangi lagi. Ngapa? Udah beger yang kedua, balik yang kedua. Makanya disebutnya umur 40 itu masih anak muda. Nenek-nenek kedengar begitu dalam Al-Quran, dia senang. Oh ternyata dibalikin lagi muda ya Rasul. Ya, di sorga semuanya kembali kepada usia sebaya, muda semua. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika ada seorang hamba yang rindu akan surga, pasti fokus tujuannya dia kejar jalan kebaikan supaya pengen dapat masuk surga. Enggak gampang. Saya main penting ibadah, sholat 5 waktu beres sekali. Enggak begitu Pak. Kalau begitu kita enak banget. Sedangkan ibadah juga ada pertanggungjawabannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Dalam fikih ini diajarin bagaimana sholat yang baik. Selama ini kita tahu sholat, sholat saya baik. Saya tahu sholat zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Bocah PAUD juga tahu, anak TK juga tahu itu mah. Yang jadi permasalahan bagaimana syarat rukunnya. Mayoritas kita orang Asia mazhabnya kepada Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ikuti bagaimana Syafi'iyah. Ya, Imam Syafi'i bagaimana syarat wudunya, bagaimana kalau misalkan airnya ini ada air najis mustakmal, bagaimana kalau nggak ketemu air wudu banyak, airnya cuma sedikit, ada air cuma ya seliter atau setengah liter, Nabi pernah menggunakan air seperti itu, cara wudunya baik. Bagaimana kalau sholat sekiranya tutup auratnya, batasan aurat, dan seterusnya ibadah Allah. Enggak cukup sampai situ. Ada yang lebih mendasar lagi tentang bagaimana ketika lagi sholat. Karena Imam Jalaluddin Al-Rumi beliau mengatakan, orang yang ibadah mahdoh, ibadah kewajiban seperti sholat 5 waktu, itu batalnya kan kita kenal dengan 2 jalan. Yang kita kenal yang mudah sekali lewat jalur depan, jalur belakang. Yang sekiranya gampang dihukumkan hukmiyahnya,
Misalkan buang angin, ya ada jelas daripada habis wudu dia buang angin batal. Atau lagi sholat tiba-tiba buang angin, dia batal. Atau dia wudu kemudian dia sholat, ba'da sholat dia mau batal atau tidak, nggak masalah. Saya nggak mau batal, mau lanjut dengan tadarus, monggo silahkan, bagus. Padahal wudunya awalnya sunnah, tapi begitu waktu sholat jadi wajib. Lepas sholat wudunya sunnah, tapi bisa ditinggal, tidak menjadikan dosa. Yang jadi masalah ini ketika dalam thariqahnya. Nah, di sini kita sudah masuk thariqah karena kitabnya tasawuf. Begitu masuk ibadah mahdhah thariqah ini, tidak ada bahasanya dihentikan atau berhenti atau meninggalkan daripada yang barusan kita lakukan. Contoh, sholat 5 waktu, kita mau sholat harus dengan syarat wudu, bersuci dulu. Begitu udah wudu, najis gede nggak punya, najis kecil kita udah selesaikan dengan wudu, sempurna kita sholat. Ba'da sholat kita batalin, nggak masalah. Tapi kalau thariqahnya enggak, mana keyakinan zikir kita sama Allah Subhanahu Ta'ala. Ini namanya thariqahnya tuh. Jangan habis sholat terus maksiat. Ini kebanyakan kan begini. Saya mah yang penting sholat, jalan surga kan katanya jawaban pertama ketika di alam kubur, bahkan padang mahsyar kelak yaumil mahsyar, ya. Awalu yas'aluna abdu, pertama kali ditanya seorang hamba ini di ketika yaumil mahsyar, ya, as-sholat, tentang masalah sholat. Iya, tapi sholat ini bukan berarti menggagalkan segala macam tentang bagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kebanyakan kita ketika lagi ibadah sholat, yakin Allah Ta'ala kita bisa menghadirkan dengan tawajuh. Allahu Akbar, meyakini Allah Ta'ala dekat dengan kita, ya, sampai kita memahami bacaan daripada sang imam, bacaan fatihahnya, bacaan surah-surah pendeknya dan sebagainya, sampai kita hayati bacaan doa ruku, doa sujud dan seterusnya. Bagus kita punya sifat kayak begitu, khusyuk. Tapi jangan selepas daripada sholat meninggalkan thariqah kebiasaan kita, yakni mengingat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan kadang manusia kembali kepada kemaksiatan. Makanya ulama thariqah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan daripada perjalanan. Thariqah itu jalan, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sholat ingat sama Allah, lepas sholat lupa lagi. Lagi zikir ingat, lagi duduk bareng di masjid, lagi zikiran bersama, lagi istighosahan bareng-bareng, sholawatan segala macam, ingat sama Allah. Lepas dah selesai doa segala macam, pulang masing-masing, udah lupa lagi deh. Ini thariqahnya udah hilang lagi tuh. Jalan menuju surganya fokusnya udah hilang. Rindu kita sama surga, kata Sayyidina Ali, ya, orang tersebut pasti fokus dan segera dia menuju jalan kebaikan, ya. Ai asra'u adz-dzahabu ilaiha, dia pasti cepat pergi berlari menuju jalan kebaikan itu. Jalan kebaikan tuh banyak menuju surga. Paling gampang itu, ya, duduk di majelis taklim. Jalan menuju surga yang paling gampang duduk di majelis taklim. Sampai Nabi mengatakan, ya, idam marar, di mana-mana kamu melewati, ini pesan buat sahabat Nabi, ya, min riyadil jannah farta'u, ketika di mana-mana kamu lewat satu riyadul jannah, taman surga, farta'u, maka berhentilah sebentar atau mampirlah kamu di tempat itu. Ini sahabat nanya, ya Rasulullah, man hiya riyadul jannah, apa itu ya Rasul yang disebut taman surga? Halaqatul zikr, ay majlis ta'lim, majlis zikir, kumpulan orang-orang yang menyebut nama-nama aku, kumpulan orang-orang di mana tentang belajar agama, majlis-majlis ilmu. Ini kita lagi di taman surga, saudara.
Orang yang rindu pengen masuk surga, kata Sayyidina Ali, pasti segera dan fokus dia jalan kebaikan. Paling gampang duduk di majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah enak banget. Wala galaman wala takdaban, enggak usah bawa pulpen, enggak usah nyatet bawa buku, duduk aja modal pantat, celok aja. Diem, mau tidur kayak mau nyender, mau pelonjoran kakinya, ya enggak, mau gerak-gerak kayak mau ngedengerin, mau enggak, duduk lillahi ta'ala. Laksana kita lagi duduk di taman sorga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, enak banget. Taman sorga begini ampleng banget ya, bahasa orang Betawi mah nih. Biasa katanya taman sorga enak banget, ada minuman, ada makan, hampa banget nih. Ya, ini kan sorganya surga Baitul Salam. Tanya aja DKM-nya begitu, urusin itu. Ya, tuh Sayyidina Ali. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa man asfaqqa minan nari intaha anisyahawati. Wa man asfaqqa, lan sapa wong dan siapa orang asfaqqa ay hadr, dia takut. Siapa orang yang sangat takut minan nari, daripada siksa neraka, intaha an-nishahawati, pasti dia berhenti daripada mengikuti hawa nafsu dirinya. Ini kata Sayyidina Ali, ciri orang yang takut kepada api neraka, ciri orang yang takut kepada siksa neraka, yang pertama pasti dia akan berhenti mengikuti hawa nafsu dirinya, syahwatnya, keinginan duniawiyah yang berlebihan, pasti berhenti. Sebab kenapa? Ada pertimbangannya, lebih-lebih cenderung dalam syahwat yang sifatnya munkarat, sifat-sifat yang bikin mazmumah, yang tercela. Ya, kalau kita dalamin lagi secara batiniah, kalau zahiriyah, ya, ai imtana'u 'anil taba'i harakatin nafs, mengikuti apa kemauan diri kita. Contoh, kan enak banget lagi subuh-subuh itu mata sedang enaknya buat tidur, dipanggil sama orang-orang yang tarhim, ya arhamar rahimin irhamna. Dulu di kampung begitu. Kalau sekarang mah assalatu wassalamu alaik, gitu. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Saya ingat jadi kisah daripada Syekhona Khalil Bangkalan tentang masalah ya hayyu ya qayyum. Ini enggak sembarangan. Mata lagi enak-enaknya tidur, enak banget subuh kayaknya, tapi disuruh bangun sama Allah Ta'ala, ibadah mahdohnya, padahal sebelumnya juga disuruh kita bangun. Ya ayyuhal muzammil qum lailai qalila, disuruh kita, hei orang-orang yang lagi pada tidur, ya bangun. Orang-orang yang lagi pada enak-enaknya tidur, bangun sebentar, disuruh kita bangun. Itu sunnahnya, saking aja ya sunnah, tapi jangan sampai kita tinggalin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat lagi kalau subuh ngikutin nafsu syahwat kita, aduh kayaknya mata enak banget tidur, kita beremin lagi, baru ajan, tanggung belum ada komat, begitu melek 7:30, la ilaha illallah. Mau sholat subuh takut ketahuan anak kita, takutnya apa? Tumben Pak duha pakai kunut. Ditanya sholat apa itu Pak? Sholat dukun. Apa itu dukun? Duha kunut. Ya, ini nikmat yang sekarang ini, yang dimana kita juga sama rasain ibadah Allah. Enak banget abis subuh tidur. Mata nih rata-rata dipakai ngaji kalau ba'da subuh rapet ini. Benar. Enggak siapapun pasti ngantuk itu. Enaknya emang tidur.
Tapi Nabi SAW mengatakan, orang yang tidur pada subuh, ya, turisul faqr, mewarisi daripada sifat kefakiran, kata Nabi SAW. Terus tidurnya kapan bolehnya? Nunggu daripada terbit matahari itu. Ya, sekitar jam 8-an lah habis duha. Jangan jam 7 juga, mentang-mentang boleh tidur matahari udah naik, jam 7 dia tidur. Ya, kalau emang ngantuk banget, berat, malamnya full begadang, ada kerjaan, ada kegiatan, ya jam 8 lah. Kalau bisa tahan dikit deh. Ntar deh jam 11. Ya, qailullah tuh. Sunnah malahan tidur itu. Kadang-kadang kita mah sengaja tidur jam 11. Bablas bangun jam 1. Ya, bukan qailullah malah jadi. Ya, keseringan, kelewatan jadinya. Jadi nikmat, ya, nikmat syahwat sendiri tanpa ada rem, berarti ciri orang tadi tidak ada rasa takut, ketakutan tentang siksa api neraka. Ngikutin syahwatnya. Ya, kalau ngikutin nungguin waktu pengen bisa ngaji, sampai kiamat juga waktu begitu-gitu aja tuh. Aduh, saya belum ada waktu nih buat ngaji. Aduh, saya waktunya belum sempet. Sampai kiamat jam dia segitu-gitu juga. Hari ya dari Senin sampai Ahad ya begitu-begitu juga. Kalau jawaban yang nggak ada waktu, takutnya ibadah Allah, bukan nggak ada waktu. Allah Ta'ala udah nggak diizinin tuh kita duduk di majelis-majelis ilmu. Itu yang kita takutin. Makanya benar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, adab daripada seorang pendidik dan adab seorang murid kudu dipadukan. Terkadang seorang mursidnya lurus tujuannya kepada Allah Ta'ala, muridnya juga lurus tujuannya kepada Allah, tapi wali si murid, orang tuanya daripada anak pendidik atau murid santrinya hatinya bengkok, futuh Allah enggak kebuka, ilmu Allah enggak masuk kepada seorang murid yang diajarkan mursid yang lurus daripada tarekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ini lagi duduk bareng nih, ada di hati kita nih gejolak atau bagaimana, saya mah nggak sunnah, saya mah begini dan sebagainya. Ini mulai tuh futuh Allah nggak masuk, cahaya Allah nggak masuk dalam hati kita. Ya, ini ada kisah di zaman Nabi SAW juga begitu, orang-orang fasik gitu, duduk bareng Nabi, dekat sama Nabi, tapi selalu ngomongin, mengolok-olok. Udah ada zaman Nabi itu. Kita juga begitu kan, banyak kawan kita lagi nongkrong bareng, dekat bareng, enak ngomongnya. Begitu di belakang ngapelin aja. Ya, itu udah biasa kayak begitu. Udah ada. Syahwat kita ditahan, kata Nabi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hindari, berhenti daripada kemauan yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Ini ciri daripada orang yang takut terhadap siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini ingat saya tentang kisah daripada Syekhona Khalil Bangkalan tadi. Jadi kalau subuh ini, kalau orang-orang di kampung, di tempat saya juga masih make ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum, ada lagu macam-macam tuh. Ini ada kisah Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau berguru kepada sahabat Khatib Sambas. Ketika di Mekah, Syekhona Khalil pengen pulang sebentar ke Madura, ke Bangkalan. Ngobrol sama gurunya, saya pengen pulang sebentar. Mau kemana Khalil? Ya mau ke Madura. Jangan lama-lama. Kapan pulangnya? Besok. Ya udah besok kamu pulang, besoknya lagi kamu balik lagi ke sini. Syekhona Khalil bengong. Bagaimana mungkin hati dia gitu ngomong, hatinya kretek, bagaimana mungkin kalau orang dulu guru ngomong begitu enggak dibantah Pak. Guru bilang udah kamu pulang besok, besoknya lagi balik lagi. Diem guru itu, cuman hati yang ngomong, kira-kira bisa enggak ya, mana mungkin, tapi bakal dilakoni.
Orang sekarang, murid sekarang kagak. Ya udah saya izinin, besok balik lagi ya. Belum mati. Enak aja, gue juga lama belum pulang-pulang nih, gue mau derep dulu nih seminggu. Alasan aja sakit, kirim surat dokter segala macam, padahal mau pelesiran, mau liburan, mumpung lagi PPKM kendor. Bahkan jauh sama barokah. Saya Holil hati bilang, mana mungkin bisa saya, tapi saya usahakan. Ini gurunya tahu, daripada hati gundah seorang muridnya, saya Ahmad Khotib Sambas, dia tahu nih, saya tahu murid saya ini hatinya gundah. Ya udah kamu sekarang aja pulangnya deh, kata saya Khotib. Sekarang guru? Iya sekarang. Bagaimana caranya? Gampang, dipegang kuping saya Holil Bangkalan, diputar kayak channel TV itu, nyampe Madura. Ini karomahnya para aulia. Ini kalau bahasa simsalabim hampir kagak percaya nih. Ya kalau kita ngomong sekarang, oh ini mana mungkin susut bisa aja. Jangan bilang nggak percaya. TV aja di visual, gambar aja sekarang banyak di mana-mana. Kita channel-channel bisa tunda, mencet remote ya, RCTI, track pindah, TV luar negeri pindah lagi. Sekali tekan. Ini yang buatan manusia. Bagaimana sinyalnya langsung Allah Ta'ala yang punya, di luar daripada akal kita. Kisah singkatnya begitu, saya Holil sampai di Madura. Ini dia mau balik lagi nih, mau bawa pasukan, bahasa kitanya bawa teman-temannya mau ke Mekah deh, mau belajar ngaji. Ya, dia ingat gurunya, kalau kemana-mana jangan tinggal baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum. Dia begitu. Karena orang salah ngedengar mungkin ya, sambil ngedayung, ayo kita bawa sampan aja deh, bismillah, mudah-mudahan nyampe nih. Kita berangkat pagi-pagi, sore nyampe Mekah. Ini bingung semua pasukan teman-teman saya Holil Bangkalan. Mana mungkin ngedayung pagi, sore udah sampai Mekah. Ini Madura. Lo kalau ngedayung dari sini, timbang dari Curug Parigi sampai situ sih nyampe, gak masalah. Ini Madura ke Mekah. Udah ikutin saya ya, apa yang saya baca kamu ikutin. Ya namanya ama mursid, seorang guru, murid dengar apa kata guru, ya siap. Saya Holil bener bacanya ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Yang kedua, karena suara angin di pantai kenceng, ombak, suara apa? Ya Qayyum ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Makin belakang makin koslet bacaannya. Ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu, bodoh amat, tapi baca kenceng ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu. Karena suaranya makin kenceng, nggak karuan, saya Holil yakin, biarin aja, yang penting dia nurut sama saya. Terbawa itu. Pagi dia berangkat sampai sore ke Mekah. Bingung sampai sana semuanya. Kok bisa ya? Padahal saya baca ya Qayyumu ya Qayyumu itu. Bagaimana kayu-kayu kita semua itu? Kenapa? Karena ikutnya daripada seorang mursyid yang lurus pada Allah Ta'ala, nurut kepada ulama, ikut kepada ulama, sam'an wa ta'atan, denger dia taat. Kalau sekarang mah langka yang begitu ibadah Allah. Kadang guru ngedidik muridnya dipukul, ter, pakai pakai mistar. Dulu mah biasa kalau ngaji ini, kalau kaki subuh-subuh, saya masih kecil, belum yang namanya pada merah, belum pulang daripada ngaji Quran. Orang dulu begitu ngalamin, saya yakin orang sini juga. Orang sekarang, coba anak sekarang ngaji salah dipukul, tak ngadu sama orang tuanya. Begitu ngadu sama orang tuanya, guru ya diaduin ke polisi. Ini makanya barokahnya langka. Masya Allah. Dulu mah kita ngadu, coba dipukul sama guru, ceter, ngadu sama orang tua kita. Pak, Bu, saya dipukul sama ustadz ini, ngajinya salah, saya padahal perasaan saya benar ini. Apa jawaban orang tua kita? Dijewar kuping kita apa? Emang kamunya aja yang ngelawan guru. Makanya dengerin apa kata guru tuh. Udah paha dipukul pakai mistar, pakai kalam, pakai rotan. Sampai rumah bukan dibayar-bayar, ditambahin lagi kuping dipelintir. Bagus gak sampai Mekah tuh. Kalau saya audit putar sampai Mekah lagi tuh. Masya Allah, ya. Tuh sahabat. Ya, kembali lagi pada kata Sayyidina Ali, orang yang takut kepada siksa neraka pasti dia berhenti daripada mengikuti syahwat yang buruk.
tentang terhadap kemauan dirinya. Kemudian waman taiqana bil mauti in tahdammat alaihi lazat. Dan siapa orang yang yakin akan kematian pasti datang, in hadammat alaihi lazat, maka pasti dia akan memutuskan apapun kenikmatan di dunia itu. Ini tasawufnya sampai orang yang yakin bahwa kematian itu ada, pasti dia akan memutuskan kenikmatan itu dalam dunia. Kita kan lagi pengen banget bisa punya ini, punya itu, ya, kenikmatan dunia, pengen bisa ini, bisa itu, jadi ini, jadi itu. Ingat sama mati, putus tuh nikmat itu. Ya, kita lagi sakit aja Pak, sakit nih, disodorin makanan enak sama teman kita, kagak enak tuh. Lagi sakit gigi, teman kita datang, assalamualaikum, salam, ada apa ya? Enggak, lagi menengok nih, katanya sakit gigi. Iya, alhamdulillah nih saya buat makan apa nih, kacang. Jangan kata kacang deh. Ya Allah, ini mah sama juga ngebunuh. Padahal enak tuh kacang. Enggak dah, enggak ganti kacang nih, coklat enggak mau juga. Yang namanya orang lagi sakit apapun ya, sakit kecuali sakit gatal. Gatal masih enak bisa makan. Tapi tinggal pilih-pilih yang alergi apa enggak. Sakit yang sekiranya parah, enggak ada yang enak. Padahal kenikmatan dikasih, putus nikmat itu. Bagaimana kalau dia meyakini, yakin pasti manusia bakalan mati, maka dia bakalan berpikir lagi tentang kenikmatan, kelezatan daripada apa yang dicita-citain dia. Kalau cita-cita kelezatan buat tujuan akhirat, bagus. Kita kadang-kadang tujuannya kelezatan ini buat gaya, buat cuman pengen dikatain orang-orang bisa dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terakhir kemudian nasihat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa man arafa dunya, dan siapa orang yang tahu siklus kehidupan dunia, hanat alaihi musibatan. Siapa orang yang tahu, kenal tentang siklus kehidupan dunia, pasti dia tidak akan merenung dalam musibah. Ya, maksudnya nih orang nggak bakalan kagetan kalau ada musibah, nggak langsung panik diuji. Ya, rumus dunia tuh begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Ta'ala zat yang dimana menghidupkan, mematikan, yang namanya alam jagat raya, termasuk kita isinya ini. Lebih-lebih manusia kita, ya, diuji, kita dikasih ujian macam-macam. Ada ujian tentang kesedihan, ada ujian tentang kesenangan, tapi dicari tentang bagaimana sebagus-bagusnya amalan kita. Ini orang kalau udah tahu rumus dunia, begitu dapat hentakan, tekanan, dia nggak kaget, oh yakin. Makanya Masya Allah, kalimat sholat ini ada yang paling luar biasa, nggak ada lain, kalimat asma Allah, Allahu Akbar. Padahal asma Allah yang kita kenal itu ada 99. Kenapa sih yang diambil Akbar? Kan Asmaul Husna banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, terus Ar-Rasyid, As-Sabur. Kenapa sih dipakainya Allahu Akbar? Ternyata luar biasa fadilahnya, keistimewaan itu. Begitu kita dihimpit masalah, ditekan dengan ujian yang menurut kita ini besar, kembali kepada Allah Ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Selalu tuh sabar, sholat, ya, sabar, sholat. Udah sabar sholat, Allahu Akbar. Masalah besar, kita punya Allah yang maha besar.
Nggak ada masalah yang besar, semua kecil. Cuma Allah yang maha besar. Begitu semua. Musibah pernah ditanya, ya Rasul, musibah apa yang paling besar sih? Apa kira-kira ini kematian seorang, atau tentang bagaimana kiamat ini besar, kiamat seutuhnya, kiamat betul-betul ya Rasul? Nabi menjawab, kiamat atau musibah yang paling besar bukan kiamat. Kiamat kubro itu kiamat kecil, kata Nabi. Itu udah pasti takdirnya. Tapi musibah yang paling besar, di mana kita seorang muslim mengakui bahwa Allah Ta'ala Tuhan kita, punya anak, punya istri, kita yang sholat nikmatin ibadah sama Allah Ta'ala, tapi kita melalaikan rumah tangga kita, anak enggak sholat, istri enggak sholat. Itu musibah yang paling besar. Kita kan ibadah sendirian mulu, egois pak. Ibadah sholat sunnah sendirian, duha sendirian, istri enggak duha, anak enggak duha, diantepin, dibiarin aja. Tahajud kita sendirian, anak enggak dibangunin, istri enggak dibangunin. Kita baca Quran enak sendirian, pengen pahala sendirian, istri nggak diajak, anak nggak diajak. Kita ngaji kemana-mana kita sendirian mulu, istri nggak pernah kita ajari ngaji, anak nggak dididik bagaimana ngajinya. Pahala pengen sendirian mulu masuk surga, pengen bareng-bareng nggak bisa, egois. Harus kita bantu. Ya, makanya Nabi nggak pernah egois. Nabi selalu mementingkan bagaimana umatnya. Andai kata Nabi egois, Nabi milih sendiri dirinya, istri dan anaknya, kemudian baru sahabatnya. Kita paling terakhir, model kita apalagi paling terakhir. Tapi Nabi nggak begitu punya sifat. Nabi seketika sakaratul maut masih mikirin umatnya, masih mikirin kita. Masya Allah. Bahkan kelak yaumil mahsyar kata Nabi, ana awaluhum, saya yang pertama di antara mereka, siapapun orang-orang itu, khatib yang bicara kelak nanti yaumil mahsyar. Nabi yang pertama ngomong. Nabi teriak, ummati, 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 analaha, analaha. Umatku, umatku, aku, sini, 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 sama aku. Ini yang datang sama Nabi bukan orang-orang model kayak kita langsung selonong bisa nyamper Nabi, enggak. Yang diakui bukan cuman mengaku, yang dicintai bukan cuman mencinta. Kita kan pencinta, harapan kita supaya dicintai. Bagaimana ini torekohnya, perjalanannya berat, ikhtiarnya. Pengen punya anak soleh, bapaknya nggak pernah mau hadir di majlis, nggak bisa. Ada ikhtiarnya. Masukin anak pesantren, boleh, bagus. Nggak cukup sampai situ, bapaknya juga belajar ngaji, emaknya juga belajar ngaji. Itu namanya ikhtiar maksimal. Nggak cukup sampai situ, makanannya, minumannya, totalitas kita cari bagaimana jangan sampai ada sifat haramnya. Ya, kita jaga begitu. Masya Allah. Ini kalau udah kita yakin tentang rumus dunia, ya, kita nggak kaget bagaimana musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Kalau musibah yang namanya sakit, musibah kecelakaan, musibah tentang kesedihan, duka lara udah biasa, ya. Tapi kalau musibah yang dihadirkan ini kenikmatan, nih kayaknya paling berat pak. Dikasih kesenangan sama Allah terus, dia mau sholat duhanya kagak pernah, tapi rezekinya banyak. Dia mau sholatnya juga langka, maghrib kadang sholat, kadang enggak, subuh apalagi, 12. Tapi gampang banget urusan dunia, gampang banget dia. Ini ujian buat orang tuh. Bisa ujian, bisa jadi istidraj dari Allah Ta'ala. Ini kita takutin ibadah Allah. Takutnya benda yang Allah titipin ini di depan kita, kalau bukan kan bisa manfaat buat urusan yang baik, lebih-lebih tujuan buat agama, maslahat buat agama, khawatir ini ujian pertanggungjawaban besar kelak yaumil mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga ketika kita punya titipan dari Allah banyak, kita takut justru kelak yaumil mahsyar kita nggak bisa bagaimana ngamalin di alam dunia dengan baik.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala titipin kita segala macam ini bisa kita amalkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dari saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita terus. Pesan saya, jangan pernah tinggalin majlis ta'lim. Terus kita berjalan dalam torekoh daripada salafun saleh. Jangan pernah benci kepada ulama, siapapun guru-guru kita, siapapun daripada mursyid kita, cintai mereka. InsyaAllah kita bersama orang-orang soleh dan juga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita menghadapi daripada bulan Rabiul Awal, ya, bulan di mana dirindukan umat Islam, bahkan segenap umat Islam, yakni bulan kelahiran kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sambut dengan sukacita, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita diakui dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin na'imin hamdan yuwafina wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadrihi miqdaril azim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Salli Allah li abina wa ummina jaddina jaddatina wa mu'allimina wa man ahsana ilayna. تترسنا بالله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. والله بالعافية لا طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.